Baik, silakan dibaca oleh Berlian Sofi. Menurut Berlian Sofi, apa sih teks eksplanasi ilmiah itu? Mic-nya belum dihidupkan, Dok. Mic-mu aktifkan. Teks eksplanasi ilmiah adalah teks yang menjelaskan tentang hal-hal yang berhubungan dengan alam. Ya, bagus. Teks eksplanasi adalah teks yang berhubungan dengan alam. Boleh. Coba Jessica Arisetia, apa teks eksplanasi itu? Eksplanasi ilmiah adalah teks yang menjelaskan suatu proses tentang ilmu pengetahuan. Ya, bagus. Coba dibacakan miliknya Humairah. Apa teks eksplanasi itu? Ya, masih ketip-ketip Humairah. Mic-nya dimatikan sehingga Pak Kod tidak bisa mendengarkan. Yang saya tunjuk tolong dihidupkan videonya ya, Nana. Nanti kamu bisa melihat hasil rekamannya di YouTube. Bagaimana ketika kalian presentasi. Ya, kita lanjutkan. Coba Bintang Al Faruq, apa sih teks eksplanasi itu? Teks yang menjelaskan proses terjadinya peristiwa. Oke, bagus. Teks yang menjelaskan terjadinya peristiwa. Peristiwa apa kira-kira ya? Apakah peristiwa gempa bumi atau peristiwa datangnya Nyi Loro Kidul dan lain-lain. Nanti akan kita lihat. Berikutnya tolong dijawab oleh selamat datang Rania Putri Zahira Dasya. Marsha, silakan dibaca miliknya Marsha. Apa sih teks eksplanasi itu? Teks yang menjelaskan suatu proses tentang ilmu. Mana videonya, Dok? Videonya harus kelihatan karena direkam. Bagi yang saya tunjuk, videonya dihidupkan ya. Ya, apa tadi, Marsha? Teks yang menjelaskan suatu proses tentang ilmu. Ya, teks yang menjelaskan sesuatu tentang ilmu. Ya. Baik, kita lanjutkan. Oke, tadi jawaban-jawaban temanmu sudah mulai mendekati benar ya. Yang dimaksud teks eksplanasi itu seperti tadi yang disebutkan oleh teman-teman kalian ya. Sebentar anak-anak, PowerPoint saya sedang proses membuka. Oke. Nah, pada tujuan pembelajaran kita malam hari ini, anak-anak, setelah kita belajar nanti, kalian bisa memahami dan membuat teks eksplanasi. Ya. Nah, saya punya sebuah bacaan. Saya ingin salah satu di antara kalian membacanya. Siapa yang mau membaca teks berikut ini? Silakan raise hand. Ya, silakan. Satu paragraf saja. Yang mau membaca raise hand. Ada yang mau membaca? Ada yang membaca, silakan angkat tangannya. Dan Sofi, silakan Berlian Sofi untuk membacanya. Membuat rangkaian listrik paralel. Rangkaian listrik terdiri dari 3 model, rangkaian seri, paralel, dan campuran. Kita bisa membuat rangkaian tersebut dengan cara menggambar dulu, baru membuat dengan komponen listrik yang asli.
Pak Bakri lupa nyalakan mic. Pak Bakri belum nyalakan mic. Iya, maaf ya. Mohon maaf sudah tua mudah lupa. Jadi saya doakan yang suka membaca begini nanti jadi reporter, presenter, public speaking, latihan membaca. Silakan siapa yang membaca paragraf kedua? Raise hand. Ada yang mau raise hand? Ayo, paragraf kedua. Saya hitung sampai 3. 1, 2. Ya, Ayu. Ayu Maheswari. Silakan Ayu. Rangkaian paralel bisa kita buat dengan membuat cabang di bagian-bagian komponen listrik. Misalkan kita akan membuat rangkaian paralel dengan 2 lampu, maka kita sediakan 2 lampu, 2 saklar, dan 1 baterai. Pastikan 3 cabang ada 1 lampu dan 1 saklar. Jadi saklar sebagai pengontrol lampu mati dan hidup. Pak Bakri lupa nyalakan mic lagi. Iya, maaf ya. Jadi yang sedang membaca, tolong membaca sambil menunjukkan ekspresi wajah kayak penyiar di televisi itu. Kita lanjutkan ke paragraf yang ketiga. Silakan paragraf ketiga. Siapakah yang mau raise hand? Yang mau mencoba membaca? Ya, Devina Altarita, silakan Mbak Devina membaca. Jadi, rangkaian paralel adalah rangkaian yang memiliki cabang. Dengan demikian, kita bisa menghidupkan atau mematikan salah satu lampu dengan mudah. Bagus. Nah, anak-anak, tadi ada 3 presenter yang sudah membacakan teks yang kita lihat bersama-sama. Ya, pasti kalian sudah tahu mana yang membacanya bagus, mana yang kurang bagus ya. Nanti kalian bisa belajar dari situ. Baik, sekarang Pak Guru akan mencoba. Oh, ini Marsha sudah angkat tangan. Boleh, silakan Marsha membaca paragraf ke-1. Silakan. Rangkaian listrik yang terdiri dari 3 model, rangkaian seri, paralel, dan campuran. Kita bisa membuat rangkaian tersebut dengan cara menggambar dulu, baru membuat dengan komponen listrik yang asli. Ya, bagus. Itu Marsha sudah membacakan ya. Perhatikan anak-anak ketika kita membaca sebuah teks, tanda bacanya harus kita perhatikan. Jika titik, maka kita berhenti. Koma, berhenti sebentar ya. Begitu. Coba Pak Guru ingin membaca. Kira-kira kalau Pak Guru membaca seperti reporter di televisi atau tidak ya? Nanti tolong dinilai oleh anak-anak. Apakah suaranya menakutkan atau menyenangkan? Baik. Paragraf kedua saya yang baca. Nanti paragraf ketiga ada lagi 1 anak ya. Rangkaian paralel bisa kita buat dengan membuat cabang di bagian-bagian komponen listrik. Misalkan kita akan membuat rangkaian paralel dengan 2 lampu. Maka kita sediakan 2 lampu, 2 saklar, dan 1 baterai. Pastikan tiap cabang ada 1 lampu dan 1 saklar. Jadi, saklar sebagai pengontrol lampu mati dan hidup. Nah, itu. Oke, kira-kira Ayu, Devina Altalita, Berlian dengan Marsha melawan Pak Guru, enak mana ya cara membacanya? Ya, Pak Bakri. Oh, enggak boleh. Yang saya ingin yang lain memberikan jempol ya. Saya tutup dulu. Oke. Bagi yang setuju jempolnya dipakai kayak Pak Guru begini. Ya, jempolnya. Top.
Nah, ini ya. Yang setuju jempol. Siapa yang paling enak setuju berlian? Jempolnya dikeluarkan sekarang. 1, 2, 3. Dapat 2. Dapat 3. 4, 5, 6. Oke. Siapa yang setuju yang membaca yang enak adalah Ayu. Siapa? Yang setuju Ayu? Oh, banyak ternyata. Siapa yang setuju Devina Altalita? Oh, banyak juga ternyata ya yang ngefans sama Devina Altalita. Siapa yang setuju dengan Pak Bakri? Ayo. Jempol semuanya, jempol. Ayo, jempol. Ayo, semangat. Wow, banyak sekali. Nah, saya jempol sendiri kah? Nah, harus mendukung saya jempol sendiri. Nah, wow, Humaira memberi love kepada saya. Terima kasih. Tak love juga. Nah, ya, berarti saya juara 1. Yang kalah traktir Pak Guru bakso ya. Belian, Devina Altalita sama siapa ini tadi? Oh, Belian, Devin. Ayu ya. Yuk, ketemu sama traktir Pak Guru bakso lo yuk. Kalah sama yuk. Bakso beting. Baik, kita lanjutkan. Mohon maaf, berguru ya. Tapi enggak apa-apa. Berarti kalian harus mengalahkan Pak Guru. Cara membacanya. Guru itu harus kalah dengan anak-anak seharusnya. Loh, kok bisa Pak? Iya. Guru itu ilmunya harus kalah dengan anak-anak. Buktinya kalau lihat petinju ya. Pelatihnya dilawankan sama petinjunya yang dilatih pasti kalah pelatihnya. Nah, itu ya. Pemain bulu tangkis, pelatih sama pemainnya pasti kalah pelatihnya karena pelatihnya biasanya sudah lama tidak bermain, hanya tahu ilmunya saja. Tahu cara-caranya, tahu mengarahkan, dan lain-lain. Kalau main pasti kalah. Seharusnya sama dengan tadi, ketika membaca, cara membacanya saya harus kalah dengan kalian. Ya. Maka sering-seringlah banyak membaca. Boleh membaca dengan hati atau membaca dengan disuarakan. Kalau kamu suaranya bagus, nanti bisa jadi presenter di televisi, presenter di radio, maupun presenter di radio rusak. Jadi kalian itu nanti suksesnya tidak harus pinter IPA, pinter matematika saja ya. Presenter itu juga bagus. Ayo dari penyiar radio diterima penyiar di kemantenan. Bapak Ibu silakan hadir masuk Sugeng Dalu dan lain-lain. Enggak yuk ya, jadi Bunyai. Oh itu ayo pakai jilbab kayak Bunyai. Baik, saya lanjutkan anak-anak. Menurut kalian, teks ini termasuk teks apa? Ada yang tahu? Ini teks apa? Menurut kalian, teks ini termasuk teks apa? Eksplanasi. Iya, bagus, Naufal. Ini adalah contoh dari teks eksplanasi. Oke, kurang lengkap sedikit. Novel kayaknya ini habis dari rekreasi nih. Rambutnya jiprak semuanya kecapean. Susah lagi tangannya. Ya Val, dari mana sampean Val? Dari laut ya, itu belakangmu ada laut itu. Ya, ini adalah contoh dari teks eksplanasi ilmiah anak-anak. Kenapa dikatakan teks eksplanasi ilmiah? Karena isinya itu berhubungan dengan ilmu pengetahuan alam. Berhubungan dengan lingkungan kita, di sekitar kita. Terus isinya sesuatu yang non-fiksi. Ya. Isinya adalah non-fiksi. Kalau fiksi itu cerita yang direkayasa. Cerita yang dibuat-buat. Seperti Pak Guru tadi malam, mimpi yang menyedihkan. Wah, ceritanya menyedihkan pokoknya. Dan tidak bisa saya ceritakan. Kalau diceritakan novel nangis nanti. Nah, itu susah sudah novel. Saya rahasiakan mimpinya. Nah, itu cerita fiksi. Karena ceritanya mimpi.
Namun teks eksplanasi ceritanya harus kenyataan, harus nyata, berhubungan dengan kehidupan secara nyata. Saya lanjutkan. Oke, sebentar. Bacaan ini saya buat barusan, anak-anak. Jadi teks yang kamu baca ini, Pak Guru tidak copy paste dari internet atau dari buku, tapi Pak Guru membuat sendiri tadi. Nah, saya harapkan kalian harus bisa membuat teks sendiri seperti ini. Orang yang bisa menulis, membuat cerita, itu juga nanti bisa menghasilkan sebuah karya yang namanya buku. Nah, itu juga menjadi sebuah tambahan. Misalkan kalian besok sudah besar, SMP, SMA, ya, atau kuliah nanti, Zahira Dasya misalkan bisa menulis sebuah cerita, Anindya, Bintang Al-Faruq, Sahdan, Muhammad Farah, Zulfan, Sahreza Dilan, Kadisa, misalkan bisa membuat cerita, Amira Tulsi juga, Rania Putri, kalian bisa mengirim cerita-cerita kalian, tulisan kalian ke media cetak. Itu kalau dimuat, dapat uang itu anak-anak, dapat bonus hadiah. Atau bahkan sekarang, kalau kamu bisa membuat cerita 1 lembar begitu, tentang kegiatan kalian selama belajar, Pak Guru bisa mengirim ke majalah. Hadiahnya nanti antara 30, bonusnya antara 30 sampai 50.000. Silakan saja membuat cerita kegiatanmu, 1 lembar folio itu diketik, beri gambar, kirim ke Pak Guru. Kalian nanti juga dapat hadiah 1 bulan, kalau 1 tulisan antara 30 sampai 50.000. Silakan menulis, saya tunggu tulisannya ya. Nah, teks eksplanasi adalah seperti yang tadi disebutkan oleh Pak Guru dan kalian. Ya, teks eksplanasi adalah teks ini yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam. Di sini ada kata-kata kunci. Sebentar saya ambil pulpen dulu. Pulpennya warnanya apa ya? Warna biru aja. Nah ini. Teks eksplanasi yang menerangkan suatu proses. Ini ada proses. Teks eksplanasi yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam. Ilmu pengetahuan alam seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan sebagainya. Ada 2 kata kunci yang di sini yang perlu kalian ketahui, suatu proses dan pengetahuan alam. Ini kata kuncinya ya. Suatu proses dan pengetahuan alam. Bagaimana membuat roti yang enak, itu ada sebuah proses. Bagaimana terjadinya proses fotosintesis, itu sebuah proses. Kalau itu kamu ceritakan, maka itu menjadi teks eksplanasi ilmiah. Harus ada kata-kata ilmiahnya, Pak. Karena ini berhubungan dengan ilmu pengetahuan alam. Tidak boleh hanya menjawab teks eksplanasi. Ya. Baik, saya lanjutkan ya. Apa sih fungsi eksplanasi ilmiah? Fungsi teks eksplanasi ilmiah. Apa sih fungsi hidung? Fungsinya adalah untuk mencium atau membau. Kalau Zahira Dasya fungsinya hidungnya mencium kucingnya. Kucingnya bangun tidur diciumi aja. Sampai kalau sekolah bajunya banyak rambut kucingnya. Bukan yang itu ya. Nah, sama dengan fungsi teks eksplanasi ilmiah itu ada fungsinya. Ya, apa sih fungsinya? Nah ini. Berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu. Ini. Menjelaskan. Sebentar, pulpennya tidak kelihatan, saya ganti yang warna merah. Berfungsi untuk memberikan penjelasan. Nah, ini, penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Nah, prinsip sebab akibat. Akibatnya
Humairoh menangis. Apa sebabnya? Sebabnya tidak diberikan cilok sama ibunya. Nuri pipinya jadi seperti bakpao. Itu sebabnya. Sebabnya. Apa penyebabnya? Pandemi, makan tidur, tidak pernah olahraga. Ini ada prinsip sebab akibat. Jadi fungsi teks eksplanasi ilmiah adalah menjelaskan proses sebab akibat. Nah, ada 3 kata kunci di sini. Penjelasan, proses, sebab akibat. Siapa yang diberi penjelasan? Pembaca teksnya yang membaca. Ya. Oke. Kemudian komponen teks eksplanasi. Komposisi. Komposisi ya. Komposisi teks eksplanasi. Ada 3 teks eksplanasi ilmiah terdiri dari 3. Pernyataan umum atau pembuka, deretan penjelasan atau isi, dan penutup kesimpulan. Nah ini. Jadi komposisinya ada 3 anak teks eksplanasi. Ada pernyataan umum atau pembuka, ada deretan penjelas atau isi, ada penutup. Seandainya ada pertanyaan, sebutkan bagian-bagian atau komposisi teks eksplanasi. Jawabannya ini: 1, pernyataan umum, 2, deretan penjelas, 3, penutup. Atau kamu ambil yang di dalam kurung. 1, pembukaan, 2, isi, 3, kesimpulan. Sama dengan cerita yang tadi Pak Guru buat. Yang pertama kan ada pembukaan atau pernyataan umum. Ya kan? Yang kedua ada deretan penjelas atau isi. Bagaimana cara membuat rangkaian paralel tadi. Yang terakhir penutup, ada kesimpulan. Coba kita amati lagi. Ya, kita kembali ke bacaannya Pak Guru tadi. Nah, ini. Di sini ada 3 komposisi. Ini secara umum ya. Secara umum seperti ini, secara singkat. Jadi di sini ada 1, ada apa tadi anak-anak? Komposisinya yang pertama namanya? Pembukaan. Iya, pembukaan atau Pembuka. Pernyataan umum. Iya, pernyataan umum. Di sini kan masih umum ya. Rangkaian listrik terdiri 3 model. Rangkaian seri, paralel, dan campuran. Kita bisa membuat rangkaian tersebut dengan cara menggambar dulu, baru membuat dengan komponen listrik yang asli. Nah, ini pernyataan secara umum dulu. Baru yang kedua, apa bagian yang kedua? Deretan penjelas atau isi. Ini adalah isinya yang warna biru ini. Atau penjelasnya. Di sini ada penjelasannya bagaimana cara membuat rangkaian paralel. Gitu. Baru yang ketiga tentang apa? Penutup Atau kesimpulan. Ya, kesimpulan atau penutup. Nah ini. Kesimpulan biasanya dibuat dengan kata-kata jadi. Jadi, rangkaian paralel adalah rangkaian yang memiliki cabang. Dengan demikian, kita bisa menghidupkan atau mematikan salah satu lampu dengan mudah. Nah, ini kesimpulannya. Jadi itulah apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi. Pengertiannya tadi sudah. Ini. Kemudian sudah kita pelajari juga apa fungsinya. Ya kan? Kemudian juga kita pelajari apa komposisinya. Nah ini. Komposisi teks eksplanasi. Nah sekarang kalau ingin saya perjelas lagi seperti ini. Eksplanasi ilmiah ya. Ini harusnya ditambahi. Komposisi teks eksplanasi ilmiah. Teks eksplanasi terdiri dari atas 1 pernyataan umum tadi atau pembuka. Bagian pernyataan umum berisi informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan atau diinformasikan. Ya. Nih, ada pernyataan umum.
secara garis besar. Kemudian yang kedua, deretan penjelas isi. Ya. Yang kedua adalah deretan penjelas isi. Maksudnya, bagian deretan penjelas berisi urutan uraian. Nah ini. Atau penjelasan tentang proses. Ya. Ini. Urutan uraian atau penjelasan tentang proses. Tadi kan dijelaskan di paragraf 2, bagaimana cara membuat rangkaian paralel, bagaimana meletakkan saklar, dan lain-lain. Itu prosesnya dijelaskan. Dijelaskan secara bertahap dan berurutan. Nah, ini. Jadi peristiwanya atau prosesnya harus dijelaskan secara bertahap atau berurutan. Yang terakhir, penutup atau kesimpulan. Bagian penutup adalah kesimpulan yang berisi interpretasi atau pendapat singkat penulis tentang topik yang dijelaskan. Tadi kan berpendapat Pak Guru di paragraf yang ketiga. Jadi rangkaian paralel adalah rangkaian yang memiliki cabang. Nah, kan begitu tadi. Oke anak-anak, sampai di sini mungkin ada yang perlu ditanyakan. Silakan bertanya. Ada hal-hal yang belum kalian pahami. Silakan yang mau bertanya. Mbak Anindya mungkin. Mau bertanya Mbak Anindya. Kalau saya amati di tangan kirinya Anindya itu ada gelang berwarna hitam. Semakin lama gelangnya semakin sempit kayaknya. Menunjukkan bahwa tubuhnya semakin gendut, makan terus. Jangan lupa olahraga. Ya, silakan yang mau bertanya. Gadisya Indi mungkin mau bertanya. Sahdan, Sahreja, Rania Putri, Bintang Al-Faruq, Ataya Krishna, Muhammad Faeza, Julfan Aljenna, Paradina, Jaira Dasya, Jevika, Nuri, Marsha. Marsha, raise hand-nya dimatikan, Dok. Devina Aurelita mungkin mau bertanya. Oh, tidak. Afra, kamu kok tenggelam di tengah laut begitu? Afra, ada yang mau ditanyakan? Tidak ya. Loh, kok ada yang bertanya ini? Sudah paham apa belum paham? Kalau tidak ada yang bertanya itu ada dua kemungkinan. Satu, sudah paham. Yang kedua, tidak mengerti sama sekali. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, berarti Pak Guru yang harus bertanya ini. Ya. Ya, baik, sekarang Pak Guru ingin bertanya. Kepada siapa ya? Ya, sebelum saya tunjuk, mungkin ada yang mau bertanya. Mau bertanya. Ada yang siap untuk saya beri pertanyaan, raise hand. Ayo, yang siap saya beri pertanyaan. Tidak ada yang berani? Ada yang berani. Baik, sekarang saya tunjuk saja. Julfan. Julfan ya. Julfan ini ternyata penggemar Marsha ya. Di belakangnya banyak Marshanya. Dindingnya Julfan banyak Marshanya. Berarti Julfan penggemar Marsha ternyata. Ya. Julfan, kalau Pak Guru membuat cerita tentang Marsha, kira-kira termasuk tes eksplanasi ilmiah apa tidak? Dijawab, dibuka mic-nya, Le. Tidak, Pak. Kenapa tidak? Karena tidak nyata. Karena tidak nyata. Itu nyata, itu ada gambarnya di belakangmu. Kelihatan Marshanya sedang tertawa. Kenapa? Ada yang mau membantu Julfan? Kalau saya membuat cerita tentang
Marsha, apakah termasuk teks eksplanasi? Jawabannya bukan, betul. Tapi alasannya kurang tepat. Ada yang mau membantu? Kenapa tidak termasuk tes eksplanasi ilmiah? Rania Putri mungkin? Rania Putri, tolong dibuka videonya, kamu sedang apa? Sedang tidur atau sedang menulis? Rania Putri. Sambil menunggu Rania Putri, Jessica mungkin bisa membantu Pak Guru, membantu Julvan. Kenapa tadi tidak bisa disebut sebagai teks eksplanasi? Karena tidak bersifat ilmu pengetahuan. Iya, pinter. Itu jawabannya seharusnya. Tadi sudah Pak Guru jelaskan di sini. Setiap menjawab alasan, kamu tunjukkan pengertiannya. Nah, ya. Tadi di sini kan ada pengertiannya, Nana. Coba saya buka lagi. Nah, ini. Apa sih tes eksplanasi? Pak Guru jadi salah ngomongnya ini. Apa sih yang dimaksud dengan tes eksplanasi ilmiah? Ini tadi sudah saya lingkari-lingkari. Suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam. Nah, ini yang saya kotai dua ini kata kuncinya. Karena Marsha itu tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan alam, cerita yang dibuat-buat saja. Dalam kehidupan sehari-hari tidak ada anak kecil yang tinggal bersama beruang, ya, tidak ada. Jadi itu sesuatu cerita yang direkayasa katanya siapa tadi, Zulfan ya. Tapi hubungkan dengan pengertiannya. Iya Pak, karena Marsha itu tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan alam. Jadi bukan termasuk teks eksplanasi, itu ya. Baik. Saya lanjutkan kembali. Sekarang ingin bertanya kepada Sahreja Dilan. Ayo Sahreja Dilan dibuka videonya. Nah ini Sahreja Dilan. Udah kelihatan, rambutnya bagus sekali. Ya, orangnya ganteng. Dilan, kamu besok ingin jadi apa, Dilan? Kalau udah besar. Halo? Ingin jadi pengusaha, Pak. Oh, bagus. Ingin jadi pengusaha yang sukses ya. Karena kemarin Pak Guru nge-share video ya. Ketika Ingin ditanyakan jadi pengusaha. ingin jadi pengusaha, semoga sukses usahanya nanti ya. Ya. Karena kemarin saya membagikan kepada kalian sebuah video, kemudian ditanya oleh orang tuanya, kamu kalau besar ingin jadi apa? Saya ingin jadi HP saja, Pak. Loh, saya ingin jadi HP saja, Mi, Abi. Loh, kenapa? Biar diperhatikan oleh Umi dan Abi. Karena Umi dan Abinya main HP terus. Ya, siapa yang ibunya sama bapaknya, ayah, ibunya, papa, mama suka main HP? Angkat tangan. Oh, Belian angkat tangan ya. Oh, tidak. Umairo angkat tangan. Berarti Uminya main HP terus. Wow, Muhammad Faiza. Jujur Muhammad Faiza. Alhamdulillah. Ya doakan ayah ibumu tidak suka main HP. Ya mungkin main HP-nya bisnis anak-anak sama dengan kalian. Main HP-nya main game. Ya. Sekarang sudah mulai dirubah, main HP-nya digunakan untuk belajar. Kayak Ubah itu loh, Ubah tidur di depan saya. Dia itu tidak boleh lihat YouTube sama Pak Guru. Tapi mencuri-curi lihat YouTube. Tapi yang dilihat itu bagaimana berternak ikan cupang. Wow, sekarang dia ternak cupang di belakang. Sampai beli online cupangnya. Kalau ke rumah lihat di belakang rumah jadi kumuh.
Kenapa? Dia ternak ikan lohan, ikan cupang, belibak dan lain-lain. Nah, dia ingin jadi pengusaha kayak Sareja Dilan, pengusaha cupang. Ya, itu tambahan ya. Oke, Sareja Dilan, Pak Guru bertanya, apa fungsi dari teks eksplanasi ilmiah? Eksplanasi ilmiah berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses Ya, bagus. sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Ya, ya bagus. Meskipun soalnya terputus-putus, tapi Pak Guru bisa menyambungkan jawabannya ya. Ini yang perempuan-perempuan kenapa tertawa-tertawa? Kayak lihat komedi saja. Dikira Pak Guru lucu ya. Orang apa namanya? Yang lucu-lucu itu apa jenenge, Rek? Apa jenenge? Hah? Itu yang orang tampil bercerita lucu itu apa jenenge? Pelawak. Komedi. Hah? Komedian. Bukan komedian. Apa? Stand up komedi. Stand up komedi. Stand up komedi itu bayarannya mahal loh. Itu yang orang apa itu namanya itu? Sopo jenenge? Orang laki-laki yang agak gendut itu loh. Siapa namanya ya? Itu dia cerita stand up komedi, dia itu termahal stand up komedi. Dia pernah dibayar 40 juta satu kali stand up komedi gara-gara dia sedang takziah. Kemudian disuruh ngelawak di sampingnya orang yang sedang meninggal dunia. Bercerita lucu di antara keluarganya yang sedang sedih. Tapi memang agamanya bukan Islam ya, selain Islam. Disuruh bercerita di samping mayatnya karena istrinya itu nangis terus setiap hari. Makanya orang ini disuruh stand up komedi biar istrinya tertawa. Kemudian dia hanya stand up komedi dalam waktu tidak sampai 5 menit. Karena istrinya yang meninggal dunia bisa tertawa, akhirnya diberi hadiah oleh saudaranya. Diberi transferan uang sebesar 40 juta. Wah, hebat kan stand up komedi? Nah, kamu tadi tertawa-tertawa ke Pak Guru, sekarang harus bayar 40 juta kamu. Tak tarik. Berarti kan saya bisa menghibur kalian. Ya. Dari sini ceritanya adalah kenapa orang itu bisa stand up komedi, karena dia sering membaca. Tidak mungkin orang bisa membaca, ya bisa stand up komedi tanpa membaca. Pengetahuannya harus luas, maka banyaknya membaca. Jangan sekarang. Beritahu jangan sekarang, besok-besok aja. Ya baik, ada iklan sebentar. Ya itu ya anak ya. Jadi semua pekerjaan itu baik, tapi lakukan dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh. Saya tadi sampai mana ya? Oke, pertanyaan pertama tadi, yang kedua tadi Sareja Dilan fungsi dari teks eksplanasi. Yang ketiga pertanyaannya saya tujukan kepada Gadisa. Ayo Gadisa dibuka videonya. Gadisa silakan dibuka videonya. Bersama dengan Sadan. Gadisa sama Sadan buka video, sama Faradina, 3 anak buka video. Saya pin ya. Saya pin, kamu akan kelihatan besar di sini. Nah. Pak, maaf saya izin nggak buka kamera soalnya lagi di perjalanan pulang. Oh, siapa ini ya? Oh, Gadisa ya. Ya sudah enggak apa-apa. Gadisa, Pak. Gadisa dalam perjalanan pulang dari berlibur ya, Gadisa ya.
Ya, ya wis, jangan lupa oleh-olehnya ya, ditunggu teman-temannya. Zahira Dasya sama ulang lagi Faradina Putri, Zahira Dasya sama Anindya wis. Anindya ini biar tidak cemberut aja wajahnya. Nah, yuk 3 anak. Udah kelihatan sekarang. Sebutkan 3 komposisi teks eksplanasi. Pernyataan umum atau deretan penutup atau kesimpulan. Iya, bagus. Loh, Faradina sama Anindya kok diam saja? Harusnya dijawab bareng-bareng. Jawabnya boleh membaca rangkuman. Putus-putus, Pak, suaranya. Suara Pak Guru putus-putus? Iya. Wah, tapi kan lancar. Yang lain suara Pak Guru putus-putus juga ya? Lancar. Oh, lancar. Sinyal. Berarti Faradina hatinya sedang putus dengan Pak Guru, sehingga suaranya putus-putus. Nggak baca doa sama yang tadi Faradina. Doanya kurang keras sehingga sinyalnya buruk di situ. Tidak apa-apa. Kalau Anindya tidak menjawab kenapa? Juga putus-putus suaranya. Enggak. Sedang melamun. Ya. Anak-anak ketika menerima materi harus ditulis hal-hal pentingnya, ditulis di bukunya. Ikatlah ilmu dengan cara menulisnya ya. Begitu. Baik, anak-anak, terima kasih. Saya pikir malam ini cukup sudah jam setengah 9 lebih 5 menit. Terima kasih sudah belajar tentang teks eksplanasi. Sebenarnya kemarin di pelajaran bahasa Indonesia sama Abah Jovan di di Google Classroom sudah diberi ya tentang teks eksplanasi. Nah, tadi Pak Guru juga membantu melengkapi penjelasannya yang ada di video itu. Mudah-mudahan kalian bisa semakin paham tentang apa itu teks eksplanasi. Seharusnya tambah 1 anak-anak, tambah 1 yaitu membuat teks eksplanasi. Cuman karena Zoom, Pak Guru tidak bisa lama-lama menemani kalian ya. Karena akan butuh waktu sekitar 30 menit untuk membuat cerita eksplanasi. Silakan kalian coba membuat teks eksplanasi, ditulis nanti tentang ilmu pengetahuan alam. Bagus kalau berhubungan dengan pelajaran yang sedang kalian hadapi, bisa matematika, bisa IPA, ya. Misalkan kamu buat cerita tentang bagaimana mencari keliling lingkaran, nah, atau bagaimana cara menentukan rumus luas lingkaran. Nah, itu juga teks eksplanasi. Baik, terima kasih. Sebelum saya tutup, kita foto bersama dulu. Karena kalau mau difoto ini semuanya jadi senang ya. Nggak tahu kenapa. Oke, siap semuanya? Saya hitung. Silakan dibuka videonya. Kita foto bersama. Malam Senin. Pak Guru membetulkan rambutnya dulu. Biar kelihatan keren. Nah, ya. Meskipun tua harus kelihatan keren ya rambutnya, biar enak dilihat. Nah, udah keren kan? Ya, Ataya silakan rambutnya dibetulkan. Kayaknya rambutnya Ataya nggak bisa dibetulkan ya, karena modelnya seperti itu. Wah, Renaldilho rambutnya keren, kayak rambutnya Pak Guru. Oke, siap semuanya. Gulfan, Bintang, Alfaruk, udah siap. 1, anak-anak juga membantu memfoto, mungkin sinyalnya saya kurang bagus sehingga kena foto semuanya ya. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.